Assalamualaikum adik-adik, bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 6, tema 3, subtema ke-1, pembelajaran ke-1, bagian kedua. Karena di pembelajaran ke-1 ini cukup panjang, jadi Ibu Guru Yuli bagi 2 ya pembelajarannya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu apa itu senter ya. Nah, perhatikan berikut ada gambar senter yang dibongkar. Seperti apa? Kita lihat bersama ya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu. Mari kita berdiskusi bersama. Bongkarlah senter yang kamu miliki, lalu amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti terlihat pada gambar berikut. Sudah dinomori. Kalian coba kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan. Komponen dengan nomor 1 itu adalah baterai, di mana baterai sebagai penyuplai arus listrik. Kemudian yang kedua itu disebut dengan reflektor yang digunakan untuk memfokuskan cahaya pada lampu senter. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah logam penghantar, digunakan untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang keempat adalah saklar, untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Coba perhatikan dua gambar berikut. Gambar yang atas, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Kemudian, gambar yang di bawahnya tidak menggunakan reflektor. Jika kepala senternya dibongkar atau reflektornya tidak digunakan, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka tampak seperti gambar yang di bawah. Sekarang kita amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Pertanyaan yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Nah, jawabannya, posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar harus dalam kondisi terhubung. Pertanyaan yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Nah, jawabannya kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Maka jawabannya, dalam keadaan normal, lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Adik-adik, perhatikan berikut tabel yang akan digunakan dalam percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Beberapa bahan dan alat yang diperlukan beserta fungsinya diantaranya yang pertama papan triplek sebagai alas rangkaian, baterai sebagai sumber listrik,
kemudian dudukan baterai sebagai dudukan baterai dan mempermudah menyambung kabel, bohlam sebagai penghasil cahaya, kemudian fitting lampu sebagai dudukan lampu dan untuk menghubungkan lampu dengan kabel, kemudian kabel sebagai penghantar listrik, saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik, solasi untuk menutupi sambungan kabel, lem untuk menempelkan komponen ke papan triplek, tang untuk memotong kabel dan menyambung kabel, dan yang terakhir cutter digunakan untuk mengupas kabel. Adik-adik, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Mari kita mengamati. Coba perhatikan bola lampu yang terdapat dalam kelasmu. Nyalakan. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Coba diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada bagian berikut. Perhatikan, di bawah ini ada 2 kolom. Yang pertama berisi sebelum ada listrik dan yang kedua setelah ada listrik. Apa perbedaannya? Yang pertama, dulu sebelum ada listrik kita mengambil air menggunakan timba. Kemudian setelah ada listrik cukup menggunakan pompa air elektrik. Kemudian sebelum ada listrik penerangan kurang pada malam hari. Nah, setelah ada listrik penerangan malam hari yang cukup karena ada lampu. Kemudian tidak bisa berkomunikasi jarak jauh sebelum ada listrik. Setelah ada listrik, kita bisa berkomunikasi jarak jauh karena ada telepon. Kemudian, sebelum ada listrik, menyejukkan diri dengan kipas manual. Dan setelah ada listrik, dapat menggunakan kipas angin elektrik. Kemudian, menghaluskan bumbu dengan cara ditumbuk ketika sebelum ada listrik. Dan setelah ada listrik, kita bisa menghaluskan bumbu dengan blender elektrik.